Dari kejadian ini, dari kasus anak muda ini gitu ya, saya terus terang jadi teringat dengan cerita Ade Sara, almarhumah Ade Sara di tahun 2014 gitu. Karena ini agak berbeda, karena Ade Sara itu pada akhirnya meninggal dunia. Sementara David kan sampai sekarang masih dirawat di rumah sakit, dan kita doakan semoga sembuh, semoga cepat pulih kembali gitu, normal seperti biasanya. Selamat malam semuanya. Hari ini ada satu kasus anak muda atau kasus pemukulan terhadap sesama anak muda yang kemudian membuat dua orang menteri itu harus turun tangan memberikan klarifikasi dan pernyataan. Karena dalam kasus pemukulan ini yang melakukan pemukulan dia adalah anak dari pegawai Dirjen Pajak Eselon 3. Sementara korbannya atau anak yang dipukul, dia adalah anak dari pengurus GP Ansor. Sehingga dari kasus anak muda ini atau kasus pemukulan terhadap sesama anak muda ini kemudian membuat Sri Mulyani dan Gus Yakut sama-sama memberikan pernyataan. Sri Mulyani memberikan 3 poin pernyataan. Yang pertama, dia mengecam tindakan kekerasan seperti ini. Yang kedua, mengecam perilaku atau hidup mewah yang dipertontonkan oleh para pegawainya. Yang ketiga, dia ingin menjaga integritas sehingga dia akan melakukan penyelidikan terhadap jajarannya yang dicurigai ada tindakan korupsi dan bermewah-mewahan seperti ini. Jadi dari pernyataan Sri Mulyani ini, yang semula kasusnya adalah kasus pemukulan terhadap sesama anak muda, ini kemudian beralih kepada kasus penyelidikan terhadap orang tuanya yang merupakan pegawai dari Dirjen Pajak gitu. Jadi dari pernyataan Sri Mulyani ini bagi saya ini kurang pas rasanya, karena dosa anaknya itu kan bukan dosa orang tuanya. Memang ada kesalahan orang tuanya gitu, tapi yang harus bertanggung jawab kan anaknya gitu. Yang harus diproses hukum kan anaknya, yang dihukum kan anaknya. Sementara orang tuanya ketika dia bekerja di kementerian atau sampai kemudian jadi eselon 3, ini kan dia pasti melalui proses yang sangat panjang gitu. Dia setahu saya gitu ya, setelah saya coba selidiki, dia sudah pernah menjabat di Banyuwangi, kemudian di Jawa Timur dan Jawa Tengah sebelum masuk ke Jakarta atau menjadi eselon 3. Sehingga dari karir yang sangat panjang ini, itu kan sebenarnya nggak ada hubungannya dengan tindakan atau perilaku anaknya. Bahwa tindakan anaknya salah, iya. Bahwa dia dianggap gagal menjaga anaknya, iya. Tapi sebagai pegawai, kalau kemudian dengan kasus ini dia diselidiki dan dicari-cari kesalahannya, bagi saya itu kurang pas saja gitu. Dan saya nggak ngerti apa yang akan dilakukan ke depan, karena sebagai pegawai Dirjen Pajak Eselon 3, dia pasti juga sudah melakukan semua sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Ya karena untuk menjadi eselon 3 kan nggak mudah gitu. Jadi kalau sampai sekarang dengan kejadian ini kemudian membuat posisinya terancam atau mengikuti desakan-desakan para netizen yang ingin agar orang tuanya dipecat atau dimutasi dan sebagainya, bagi saya itu nggak ada hubungannya dengan kasus ini. Karena kasus ini adalah kasus pemukulan terhadap sesama anak muda gitu. Yang kemudian yang kedua adalah Gus Yakut atau Menteri Agama kita. Dia juga memberikan pernyataan karena Gus Yakut ini adalah ketua atau pimpinan GP Ansor juga. Dan kemudian Gus Yakut datang menemui anak korban gitu ya, yang menjadi korban pemukulan, dan sempat foto tuh dan diposting di akun sosial medianya. Yang menarik bagi saya dari pernyataan Gus Yakut adalah captionnya gitu. Karena bagi Gus Yakut dia tulis, anak kader, anak saya juga. Catat itu. Jadi kalau saya baca gitu ya, berulang-ulang saya baca, anak kader, anak saya juga, catat itu kayaknya bernada ancaman gitu. Memang tidak ada ancaman secara spesifik gitu ya, tapi dari bahasanya kan kita bisa duga-duga gitu. Kita bisa rasakan bahwa itu semacam ancaman atau tekanan gitu, bahwa ini juga anak saya nih, anak menteri gitu. Sehingga dari kasus ini semakin terbuka gitu ya, perang terbuka nih antara anak pejabat sesama melawan anak pejabat. Dan ya secara proses hukum ini kita tunggu saja gitu ya, karena yang melakukan atau pelakunya sudah ditangkap atau ditahan. Tapi apa yang dilakukan oleh Gus Yakut atau Menteri Agama kita, bagi saya gitu ya, itu kurang pas. Karena dia adalah Menteri Agama. Sekali lagi, Menteri Agama. Tapi kemudian menunjukkan semacam ancaman atau tekanan yang sangat-sangat provokatif kayak gini gitu.
Ya memang tidak, sekali lagi tidak ada bahasa yang disampaikan ancamannya seperti apa, tapi kan kita bisa baca gitu. Bahasanya tuh bahasa-bahasa yang mengancam atau menekan, menunjukkan apa namanya kekuatan gitu, bahwa ini anak saya juga, anak menteri ini gitu ya. Jadi anak menteri melawan anak pegawai pajak. Ya gak apa-apa juga gitu. Dan memang wajar kalau kemudian Gus Yakut terlihat emosional gitu, karena saya saja yang tidak ada hubungannya dengan Banser, saya bukan anggota Banser gitu ya, tapi saya juga melihat bahwa kasus ini sangat-sangat emosional sekali gitu, karena ya siapa sih yang ingin anaknya dipukul sampai kemudian terbaring seperti itu dan kemudian tidak sadarkan diri selama 2 hari, kan pasti emosi gitu. Tapi sebagai Menteri Agama, sekali lagi sebagai pejabat gitu ya, harusnya kan dia menunjukkan kedewasaan atau kebijaksanaannya gitu. Jadi ya itu kurang pas saja bagi saya gitu ya, untuk kemudian memberikan label kepada anak yang menjadi korban ini adalah anak saya juga, sehingga ya jadi nggak ada bedanya gitu antara anak pejabat melawan anak pejabat pada akhirnya gitu. Padahal sebenarnya kalau kita mau lihat permasalahan ini dengan kepala dingin gitu ya, sebenarnya sekali lagi permasalahan ini adalah permasalahan anak muda. Pemukulan ini adalah pemukulan sesama anak muda, nggak ada hubungannya sama orang tuanya gitu. Bahwa perilakunya mungkin dipicu atau dianggap mewakili orang tuanya yang orang tuanya pejabat dan sebagainya, mungkin iya. Tapi tindakannya sendiri kan tidak dilakukan karena arahan atau suruhan dari orang tuanya gitu. Jadi anak ini ketika melakukan pemukulan terhadap temannya atau sesama anak muda ini, ya seharusnya kita cukupkan sampai di sana saja gitu. Bukan kemudian menyeret-nyeret orang tuanya yang kemudian harus dipecat dan sebagainya. Karena kalau kita lihat pemukulan yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio ini berusia 20 tahun kepada David sebagai anak dari pengurus GP Ansor ini berusia 17 tahun gitu. Dan kalau kita lihat permasalahannya, kenapa kemudian sampai terjadi pemukulan, itu ternyata katanya menurut kronologi yang disampaikan di banyak media gitu ya, ini karena Mario Dandi ini dicurhatin sama pacarnya yaitu AGH berusia 15 tahun, yang dia melaporkan bahwa David ini melakukan sesuatu yang buruk atau sesuatu yang kurang menyenangkan, sehingga Mario Dandi ini kemudian emosi gitu. Sementara karena emosi seperti itu, Mario Dandi kemudian menemui David dan AGH dan pacarnya gitu. Jadi pacarnya dibawa, kemudian ditemuilah David di rumah temennya, kemudian ditanyai dan diklarifikasi, benar nggak kamu melakukan itu kepada pacar saya gitu. Yang ternyata pacarnya Mario Dandi ini adalah mantan dari David atau korban yang dipukul ini, sehingga ketika terjadi perdebatan yang sengit itu gitu ya, kemudian berakhir dengan pemukulan, sehingga masalah ini benar-benar adalah masalah anak muda gitu. Karena pacarnya ngadu kepada Mario Dandi ini, lalu kemudian Mario Dandi emosi melakukan pemukulan gitu. Sementara pacarnya adalah mantan dari David, mantan anak dari pengurus GP Ansor ini gitu. Jadi ketika terjadi pemukulan ini gitu ya, kenapa sampai kemudian terjadi pertemuan itu? Karena mantannya itu beralasan ingin mengembalikan kartu pelajar. Nggak tahu kartu pelajar, pasti kartu pelajarnya David gitu ya. Ingin dikembalikan, lalu kemudian ternyata yang datang Mario Dandi sama pacarnya gitu. Sehingga ya terjadilah cekcok dan pemukulan seperti ini. Nah, dari kasus ini, dari kasus pemukulan ini, keluarga Mario Dandi gitu ya, Mario Dandi Satrio yang sekarang viral dihujat banyak orang itu gitu ya, yang kemudian katanya akan diselidiki oleh Bu Sri Mulyani itu sudah datang bersama keluarganya meminta maaf kepada keluarga David. Jadi sudah terjadi pertemuan antar keluarga dan kedua keluarga ini sudah bertemu dan saling memaafkan. Meskipun pada akhirnya keluarga David itu memaafkan, tapi proses hukum sudah terlanjur berjalan. Sementara di luar itu, David sampai kemarin itu masih koma, sehingga keluarga David atau keluarga pengurus dari GP Ansor ini meminta doa agar anaknya segera sembuh kembali. Sehingga bayangan saya gitu ya, saya berharap agar
David itu segera sembuh, sehat, normal seperti biasa, tidak ada cacat satu apapun, sehingga nanti bisa sama-sama memaafkan dan saling berkomunikasi atau menjadi keluarga baru gitu. Semoga dengan kejadian ini, keluarga Mario dengan keluarga David ini bisa menjadi satu keluarga baru dan saling bersilaturahmi dalam jangka waktu yang cukup lama. Harapan saya seperti itu, karena dari kejadian ini, dari kasus anak muda ini gitu ya, saya terus terang jadi teringat dengan cerita Adi Sarah, almarhumah Adi Sarah di tahun 2014 gitu. Karena ini agak berbeda, karena Adi Sarah itu pada akhirnya meninggal dunia. Sementara David kan sampai sekarang masih dirawat di rumah sakit, dan kita doakan semoga sembuh, semoga cepat pulih kembali gitu, normal seperti biasanya. Karena di tahun 2014, Adi Sarah itu seorang perempuan, dia meninggal dunia itu dibunuh sama pacarnya, dibunuh sama mantannya gitu ya. Jadi mereka sudah putus, kemudian mantannya ini membunuh Adi Sarah. Nah, pelakunya atau mantannya dia adalah Ahmad Imam Al-Hafid, dan pacar Imam Al-Hafid ini adalah namanya Asifa Ramadhani, yaitu pacar barunya. Jadi sejoli ini itu melakukan pembunuhan terhadap Adi Sarah dengan dua motif yang berbeda. Motif Imam Al-Hafid, motifnya dia sakit hati karena diputusin sama Adi Sarah. Karena diputusinya itu karena alasan berbeda agama. Sementara Adi Sarah setelah putus dengan Imam Al-Hafid, dia kemudian kembali lagi pacaran dengan orang yang berbeda agama gitu. Jadi bagi dia ini menyakitkan gitu. Kenapa dia diputusin, sementara dia setelah putus tetap pacaran sama yang beda agama. Sementara Asifa atau pacar dari Imam Al-Hafid ini, dia merasa cemburu karena Imam Al-Hafid ini, pacarnya ini masih sering berkomunikasi dengan Adi Sarah atau berusaha untuk komunikasi dengan Adi Sarah, sehingga dia melakukan pembunuhan ini dengan harapan dia pacarnya ini tidak balik kepada Adi Sarah. Sehingga akhirnya dua orang ini, Imam Al-Hafid dan Asifa Ramadhani, melakukan pembunuhan terhadap Adi Sarah. Dan lagi-lagi ini kasusnya agak mirip gitu, karena sama-sama anak SMA gitu ya, satu sekolah. Bahkan kalau yang Mario Dendi atau David itu kan beda sekolah gitu ya, karena jarak usianya ada jarak usia gitu. Sementara Imam Al-Hafid, Asifa dan Adi Sarah ini satu sekolah, satu kelas. Dan gara-gara cinta anak muda ini, masalah anak muda ini, sampai kemudian membuat Adi Sarah meninggal dunia. Tapi dari kasus ini gitu ya, yang menarik bagi saya adalah keluarga Adi Sarah itu memaafkan. Jadi ketika di pengadilan itu Elizabeth atau ibunda dari Adi Sarah itu sudah menyatakan dia memaafkan. Jadi dia tidak menuntut hukuman mati atau apapun itu, dia sudah menyatakan dia memaafkan. Sehingga vonis kepada Imam Al-Hafid itu hanya 20 tahun. Lalu kemudian orang tua Adi Sarah yang lain gitu ya, bapaknya itu juga sama-sama sudah memaafkan. Jadi ketika terjadi kasus ini dan kemudian Adi Sarah meninggal dunia, itu keluarga Imam Al-Hafid dan keluarga Asifa bertemu meminta maaf kepada keluarga Adi Sarah. Ya samalah seperti kasus anak Dirjen Pajak dan anak GP Ansor ini, kedua keluarga sudah saling bertemu dan meminta maaf gitu atas perilaku anaknya. Ya, tapi bedanya gitu ya, kalau yang Elizabeth ini, ibunda Adi Sarah ini, dia kemudian mengunjungi atau bertemu dengan pelakunya, bertemu dengan Imam Al-Hafid, bertemu dengan orang yang membunuh anaknya. Jadi dia berusaha selama 2 tahun tuh, berkali-kali berusaha untuk bertemu dengan Imam Al-Hafid, tapi Imam Al-Hafid ini atau pelaku pembunuhan ini selalu menolak untuk bertemu karena dia merasa dia nggak siap atau dia malu atau dia takut gitu. Takut ibundanya ini akan melakukan sesuatu kepada dirinya. Sehingga dia selama 2 tahun dia selalu menghindar. Sampai akhirnya di tahun 2016 itu Imam Al-Hafid berhasil diyakinkan bahwa Elizabeth ini hanya ingin bertemu dan ingin menyampaikan bahwa dia sudah memaafkan Imam Al-Hafid. Sama seperti yang dia sampaikan di pengadilan dulu di tahun 2015 gitu. Jadi dari cerita ini gitu, karena ibundanya ini memaafkan Imam Al-Hafid, itu kemudian membuat Sido Muncul itu menjadikan Elizabeth sebagai bintang iklan Sido Muncul atau Tolak Angin kalau nggak salah. Itu beritanya ada di mana-mana karena ini legendaris sekali gitu. Karena
cerita yang begitu tragis yang sampai kemudian membuat anak dari Elizabeth ini meninggal dunia, kemudian berakhir dengan memaafkan, dengan bertemu dengan pelakunya dan memberikan nasihat dan sebagainya. Bahkan setelah pertemuan pertama itu, Elizabeth dikabarkan beberapa kali masih terus menemui Imam Al-Hafidh ini gitu. Jadi cerita ini memang cukup menggugah sekali sampai kemudian membuat pemilik Sido Muncul meminta Elizabeth menjadi bintang iklannya waktu itu. Dan ada satu kutipan yang cukup menarik bagi saya dan ini menjadi satu pelajaran cukup berharga dan mungkin teman-teman juga harus tahu bagi saya gitu ya. Karena bapak dari Adesara, bapak dari almarhumah Adesara yaitu Suroto, dia bilang begini ketika dia ditanya sama wartawan kenapa keluarga korban atau keluarga Adesara yang sudah meninggal dunia kemudian beberapa kali atau berkali-kali menemui pelakunya, menemui keluarga pelakunya. Gitu. Lalu kemudian dia jawab kayak gini, ya mungkin bagi orang ini aneh, keluarga korban dan pelaku saling bertemu. Tapi ajaran kami mengajarkan bahwa kasih bukan kata sifat, tetapi kata kerja. Jadi harus dikerjakan supaya ini ada artinya. Ini luar biasa pernyataannya ini bagi saya gitu. Karena kasih itu bukan kata sifat tapi dia kata kerja. Sehingga harus dikerjakan supaya kasih itu punya makna atau punya arti gitu. Sehingga dari sini bagi saya, dari kasus anak Dirjen Pajak versus anak GP Ansor ini, bagi saya kedua pihak bagi saya harus sama-sama belajar gitu bahwa kita para pejabat ini, anak-anak pejabat ini gitu ya, katakanlah begitu, anak-anak pejabat ini itu perlu belajar kepada keluarga yang bukan siapa-siapa gitu. Karena kalau kita lihat Bu Elizabeth dan Bapak Suroto sebagai orang tua dari Adesara, itu dia bisa memaafkan secara sempurna gitu. Dia memaafkan sepenuhnya. Bahkan menemui pelakunya selama beberapa kali. Itu kan menunjukkan kasih yang luar biasa gitu. Dan Gus Yakut sebagai Menteri Agama bagi saya ya harus ingat soal cerita ini karena ya pada akhirnya nggak ada yang menarik dari pertikaian atau dendam yang tersalurkan. Bagi saya gitu ya. Pada akhirnya kalau dendam yang dibayarkan itu akan terus bermunculan atau nggak akan selesai gitu, sama seperti minum air laut. Dia akan terus mencari hal-hal baru untuk membakar atau memakan dendam yang sudah ada dalam hati mereka gitu. Nggak akan selesai. Tapi memaafkan itu benar-benar bisa menyelesaikan permasalahan. Sehingga keluarga pejabat kali ini gitu ya yang sedang bermasalah atau sedang ada kasus ini ya mungkin perlu belajar kepada keluarga yang biasa-biasa saja seperti Elizabeth dan Pak Suroto gitu ya, karena bisa atau berhasil memaafkan secara sempurna. Memang kasus hukum terus berjalan tapi ya semoga tidak ada arogansi atau saling menunjukkan wah ini anak saya, wah ini anak pejabat, oh ini anak menteri dan sebagainya, karena itu sama-sama akan merugikan kita semua gitu. Apalagi ini ini masalah pajak gitu ya, itu masalah banyak orang gitu ya, sehingga dari kasus ini kalau digoreng terus, kalau Gus Yakut ikut menggoreng atau ikut memanaskan situasi ini, maka yang rugi adalah pemerintah atau negara Indonesia. Ya saya pikir itu semoga ini bermanfaat. Mungkin banyak orang nggak setuju, nggak apa-apa gitu ya. Tapi saya yakin ada banyak orang yang sepakat dengan saya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.